Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Kisah Rasul 22 ayat 15. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Gabe saksi maho laho patorak pun tu sudeha laksana aha nadung ni idamu do na ni begeme. Dalam bahasa Indonesia, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Kisah Rasul 22 ayat 15. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, sesungguhnya di latar belakangi ketika Paulus ditangkap di Yerusalem karena dia dituduh sebagai penghasut orang-orang Yahudi untuk menyangkal keselamatan yang dilakukan ataupun yang dipercaya oleh orang Yahudi, yaitu melalui Taurat dan hukum-hukum Musa. Perilaku untuk menangkap Paulus ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang mempertahankan ataupun menjaga wibawa daripada keyahudian pada saat itu. Paulus ditangkap, dianiaya, dipukul di tengah-tengah umum. Kemudian oleh karena Paulus adalah orang Ibrani, maka dia berbicara dalam bahasa Ibrani mengatakan, saya ada mau untuk saya ungkapkan kepada kalian. Artinya Paulus menyatakan dia ingin menjelaskan kenapa dia menceritakan tentang Yesus dalam kehidupan mereka. Paulus menerangkan bahwa dia adalah seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun secara latar belakang, Paulus menyadari bahwa dia adalah seorang yang percaya dan kelahirannya adalah sebagai orang Yahudi asli yang mendapat pengajaran daripada tentang hukum-hukum Yahudi dan tentang hukum-hukum Musa. Dia tidak menyangkal bahwa secara keselamatan keyahudian dia adalah beroleh keselamatan. Namun setelah dia mengenal Yesus Kristus, dia mengatakan, saya adalah ditangkap oleh Yesus Kristus sehingga saya menjadi beroleh keselamatan olehnya. Ia mengatakan, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau mengetahui kehendaknya untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Ketika Paulus menjadi percaya dan melihat apa yang menjadi dinyatakan oleh Tuhan ketika dia berjalan di sebuah tempat di Damaskus, maka dia menjadi percaya di Damsyik, maka dia menjadi percaya bahwa itu adalah Yesus yang sudah mati dan menyelamatkan itu. Dalam perjalanan ke Damsyik itu, dalam tengah hari tiba-tiba memancarlah cahaya menyilaukan dari langit dan mengelilingi dia. Itu yang dia katakan dalam kesaksiannya. Maka dengan keadaan itu dia menjadi diutus untuk menyatakan keselamatan Yesus Kristus. Pada firman Tuhan pada saat ini, dia mengatakan, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Paulus merasa apa yang sudah dialaminya, tentang apa yang sudah dinyatakan Yesus Kristus bagi hidupnya, dia harus menjadi saksinya. Dia tidak mau menyimpan dalam hatinya, ataupun dia tidak mau menjadi orang yang hanya menikmati sendiri atas keselamatan yang sudah disediakan Yesus dalam kehidupannya. Dengan itu, meskipun dia mendapatkan berbagai penolakan, penganiayaan, hinaan, dan juga cacian terhadap dirinya, dia bisa menerima itu karena dia sudah dipilih dan ditetapkan oleh Yesus sebagai pemberita ataupun menyatakan keselamatan itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana Paulus, demikian juga kita sudah dicelikkan iman kita untuk mengenal tentang Yesus yang menyelamatkan itu. Kita sudah diterangkan secara iman kita, melihat bagaimana Yesus menebus dan menyelamatkan kita.
Ketika keselamatan itu sudah kita lihat, kita kenal dan kita alami, sudah sewajarnya kita untuk menjadi menyaksikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Tantangan tidak akan menjadi menghalangi kita untuk menyatakan kebenaran tentang Kristus Yesus. Dan godaan tidak akan menjadi menghentikan kesaksian yang akan kita berikan, karena Yesus jauh lebih berharga daripada segalanya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana Paulus tetap menjadi bersaksi meskipun dihalangi, demikian juga hendaknya kita sebagai orang percaya harus menjadi saksi Kristus di dalam segala tantangan, persoalan, dan hambatan-hambatan terhadap keberimanan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tantangan kita berbeda-beda. Bisa tantangan kita adalah tantangan tentang kesehatan, tantangan kita adalah tantangan tentang keuangan, tantangan kita adalah tantangan yang datang daripada orang di luar diri kita. Bisa saja tantangan itu adalah merupakan tantangan yang datangnya secara sistematis ataupun yang datangnya secara aturan dan peraturan. Namun firman ini mau menguatkan kita, tetaplah menjadi saksi dan nyatakan Kristus Yesus di dalam kehidupanmu, sehingga orang semakin melihat bahwa Yesus itu adalah juru selamat untuk semua orang. Oleh karena itu, melalui firman ini kita diajak untuk menjadi tetap bersaksi di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah menjadi saksi dan saksikanlah bahwa Kristus Yesus sudah menebus dan menyelamatkan kita, sehingga orang lain menjadi beroleh keselamatan dan penebusan sebagaimana kita yang telah terima. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi saksi. Sebagaimana Paulus meski mendapat halangan, mendapat tantangan dan cacian, dia tetap bersaksi. Demikian juga dalam kehidupan kami. Apabila tantangan kami adalah sakit penyakit, biarlah Tuhan menguatkan kami untuk tetap bersaksi di dalam keadaan yang kami hadapi. Apabila tantangan kami adalah pergumulan rumah tangga kami, biarlah kami menjadi tetap bersaksi, karena Kristus sudah terlebih dahulu menjadi menebus dan melepaskan kami. Terima kasih Bapa, apapun tantangan kami, biarlah iman kami tetap menyaksikan bahwa Kristus adalah juru selamat kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.